Saya dilaporkan oleh fansnya Verrel Bramasta ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dengan pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 nomor 11 2008 dan direvisi oleh Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Dan sekaligus juga di sini saya klarifikasi dan mohon maaf kepada Verrel Bramasta. Dengan tulus hati saya mohon maaf ya. Dengan ikhlas hati tanpa tapi saya mohon maaf kepada Anda Verrel Bramasta. Jadi kronologisnya itu begini. Saya mengupload konten tentang Verrel Bramasta, konten berikut ini. Kemudian saya ditegur oleh fansnya itu lewat TikTok begitu kan. Dengan masuk di komentar saya di salah satu video saya, dan dia melaporkan saya ke polisi dengan pasal yang telah saya sebutkan tadi begitu. Bang, berarti lu mengakui kesalahan setelah dilaporin polisi kan gitu. Maka jawaban saya justru kalau saya tidak ada yang ngelaporin ke polisi, saya nggak tahu kesalahan saya di mana kan begitu. Justru dengan dia melaporkan saya ke polisi, fansnya Verrel ini, makanya saya jadi tahu nih kesalahan saya. Dan makanya di sini saya mau klarifikasi dan mohon maaf. Ternyata kesalahan saya adalah saya menggunakan video bukan pada konteksnya gitu kan. Saya juga paham jika teman-teman banyak yang skeptis terhadap saya. Apalagi saya paham bahwa background saya memang seorang public figure. Jadi kalimat artis itu seolah-olah merendahkan itu. Sesuatu yang dianggap pesohor doang itu. Tapi tolong, jangan pertanyakan kredibilitas warga Jawa Barat 7 yang sudah memilih saya dan menggunakan hak suara mereka. Saya sedih jika saya melihat komentar dan banyak sekali yang memojokkan masyarakat yang telah memilih saya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang kena bulian oleh netizen. Ternyata konteks video Verrel itu yang saya bilang itu menyalahkan warga Jawa Barat, itu konteksnya bukan konteks tentang isu barak militer gitu loh. Jadi itu konteksnya adalah konteks yang berbeda, dan saya menggunakan video itu untuk narasi saya yang tentang kasusnya barak militer. Nah, disitulah titik kesalahan saya. Maka sekali lagi di sini saya mohon maaf kepada Pak Verrel Bramasta atas kehilapan yang saya perbuat ini begitu loh. Nah, lantas selanjutnya apakah saya akan berhenti mengkritisi para pejabat kan begitu? Ya tentu dengan laporan ini tidak, tetap saya akan melakukan kritisi gitu loh. Karena mau bagaimanapun juga dengan kita sebagai netizen, sebagai rakyat mengkritisi pejabat itu kan membuat dia waspada dalam bekerja gitu loh, nggak asal-asalan lagi. Jadi diawasin, DPR-nya mengawasi gubernurnya, kita mengawasi DPR-nya. Jadi di sini ada saling pengawasan begitu loh. Tetapi kalau hanya misalkan dengan dilaporkan aja terus saya menjadi down gitu kan, akhirnya saya jadinya kontennya berubah menjadi konten-konten prank, bukan lagi konten-konten edukasi, ya itu bagi saya menciderai idealisme saya begitu loh. Ya udah biarkan saja proses hukum itu berlanjut, ya saya akan ikutin begitu loh. Terus Bang, bagaimana sih potensinya Abang ini sampai beneran diciduk polisi dengan pasal itu ya kan? Namun sebelumnya yuk kita coba bacain dulu deh nih ya, pasal 27 ayat 3 nomor 11 nomor tahun 2008 yang direvisi oleh UU nomor 19 tahun 2016 itu apa sih isinya? Yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kira-kira itulah pasalnya begitu. Nah, potensi saya untuk diciduk polisi gimana? Ya potensinya bisa besar bisa kecil, tergantung Mas Verrelnya. Kalau Pak Verrel Bramastanya melaporkan langsung saya, itu potensinya saya akan dipanggil ke polisi, dimintai keterangan, atau bahkan mungkin ditahan, yaitu potensinya memang besar. Tetapi kalau yang melakukan itu fansnya, ya kan, ya bukan, artinya misalkan dia punya fans, tidak ada, punya grup fans Verrel tapi tidak ada
legalitas hukumnya itu nggak bisa, ya kan? Nah, kecuali misalkan atau orang tuanya, kakaknya, adiknya yang punya legalitas, misalkan punya kakak itu bisa. Tetapi kalau organisasinya dia fans, mengatasnamakan fansnya Feral ini, kalau seandainya tidak punya legalitas, hanya fans-fans di media sosial saja, tidak bisa. Jadi kalau mau melaporkan saya ya silakan, daftarkan dulu itu fans kamu terhadap komunitas fans kamu terhadap Feral itu, daftarkan dulu dan punya legalitas hukum, kemudian laporan pada saya, kan begitu, silakan. Tetapi kalau hanya sekedar mengatasnamakan fans di media sosial dan Anda itu bukan keluarganya Feral, bukan keluarganya siapa-siapa, tidak ada hubungannya dengan Feral, itu secara undang-undang itu memang ditolak begitu. Yang berhak itu hanya Feralnya sendiri, keluarganya yang punya legalitas, atau satu organisasi yang memang juga punya legalitas begitu. Ya, bagi saya silakan saja, ini kan demokrasi. Dan saya juga di sini kenapa saya harus melakukan klarifikasi dan mohon maaf, saya kan dalam video itu juga mengajak kalian untuk mengkritisi itu bukan berdasarkan hoax, bukan berdasarkan kebencian begitu kan. Maka ini kesalahan saya harus saya akui begitu loh. Ya, secara rendah hati saya jujur minta maaf kepada Pak Feral, dan saya tidak ada kebencian kepada Feral, ya biasa-biasa aja. Yang saya tidak suka ataupun yang saya kritisi kan komentarnya dia gitu loh, cara berpikirnya dia begitu loh, ketika mengomentari Bupati Purwakarta itu kan, bukan atas kepada orangnya begitu loh. Saya juga baru kenal Feral sekarang kok. Dulu saya nggak tahu siapa ini orang gitu loh. Karena berhubung dia nyenggol KDM, ya nyenggol Bupati Purwakarta tentang kebijakan yang pro rakyat, disitulah saya masuk begitu loh. Saya riset tentang Feral ini kan begitu. Nah, jadi ya kalian nggak usah gimana lah ya. Tetap aja saya akan tetap pada idealisme saya gitu. Di sini saya mohon maaf kepada Velut tanpa tapi loh ya. Saya tidak ada tapi apa-apa. Saya murni ikhlas, ya minta maaf itu saya salah, berbuat salah begitu loh. Ya, inilah bentuk klarifikasi dan permohonan saya kepada Pak Feral Bramasta ataupun Mas Feral Bramasta, dan juga kepada kalian semua yang saya memberikan contoh yang kurang baik dalam hal ini. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat.